Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa kammala dhiyafata fi yaumil 'idi li umumil mu'minina bi sa'yihimul mashkur. Subhana man harrama shawmahu wa aujaba fitrahu wa hazzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min ilahin a'adal a'yada wa addakharaha bi kulli amalin mabrur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimul masyhur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsira. Para pemirsa sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang masalah hari raya. Para pemirsa sekalian, yang pertama, ketika kita sudah sempurna mengikuti atau menjalankan puasa selama 30 hari atau 29 hari. Setelah itu kita memasuki malam bulan Syawal atau malam 1 Syawal. Di dalam kita menyambut 1 Syawal, alangkah baiknya kalau kita membahas tentang kesunatan-kesunatan pada 1 Syawal atau malamnya. Kesunatan-kesunatan yang harus kita lakukan atau kegiatan yang harus kita lakukan dalam bentuk pekerjaan yang semuanya itu hukumnya sunnah. Di antaranya adalah 1, mandi. Mandi waktunya dimulai dari separuh malam sampai hendak mengerjakan sholat. Yang kedua adalah tatoyub atau memakai wangi-wangian atau parfum. Yang ketiga adalah berhias dengan pakaian yang paling bagus, memotong kuku, berangkat melalui jalan yang lebih jauh dan pulang dengan memilih jalan yang lain. Itu kalau mau ingin mendapatkan kesunahan-kesunahan. Kemudian bersedekah. Kemudian yang kelima, mengerjakan sholat sunat mutlak sebelum khutbahnya khotib. Kemudian kalau sholat hari raya Idul Fitri itu disunatkan makan atau sarapan sebelum pergi sholat Idul Fitri. Jadi kebalikan dengan sholat hari raya Idul Adha, disunatkan sarapannya itu setelah sholat. Kalau Idul Fitri sebelum sholat. Kemudian membaca takbir. Kalau di dalam sholat Idul Fitri besok itu disunatkan takbir itu takbir mursal. Takbir itu ada 2, muqayyad dan mursal. Kalau di hari raya Idul Fitri itu disunatkan mengumandangkan takbir atau membaca takbir
yang sudah kewarid dari Nabi Muhammad SAW itu berupa takbir mursal. Artinya disunnahkan bertakbir mulai terbenamnya matahari sehingga sampai imam berdiri untuk memulai sholat Idul Fitri. Pada selama itu kita disunnahkan untuk membaca takbir. Kemudian musofahah, bersalam-salaman. Kemudian disunatkan pergi pagi-pagi setelah sholat subuh, selain imam itu. Kemudian menghilangkan bau tidak sedap. Kemudian mengerjakan sholat Idul Fitri itu di masjid. Para pemirsa sekalian, bagi orang yang uzur tidak berjamaah sholat id apabila belum zawal atau belum matahari condong ke barat, maka disunatkan melakukan sholat id secara ada atau melakukannya itu adaan lillahi ta'ala, tepat waktu maksudnya. Dan apabila sudah zawal maka disunnahkan mengkodok. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita ketinggalan melakukan sholat Idul Fitri secara ada, maka boleh dikodok, dan itu hukumnya juga sunnah. Para pemirsa sekalian, sedangkan apabila makmum telat tidak bersamaan imam dari awal, harus takbir sejumlah yang diikuti bersama imam dan tidak boleh menambah. Contoh, pada rakaat pertama makmum hanya mengikuti satu takbir beserta imam, sedangkan imam sudah takbir ke-7, maka makmum tersebut harus takbir satu kali saja tanpa menambah sampai 7 kali. Itu contoh untuk takbir setelah takbiratul ihram. Adapun takbir yang sighah takbirnya itu adalah sebagai berikut: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu saja, tidak yang lain. Kadang-kadang ditambah yopo kul huwallahu ahad atau apa, itu tidak usah. Atau ada yang menambah walau karihal munafikun, walau karihal fasikun dan seterusnya, itu tidak ada. Itu tidak ada. Sighah yang selain saya sebutkan di atas tadi itu tidak ada. Makanya ketika takbir, hendaknya takbir itu saja diulang-ulang sampai 100 kali boleh, sampai sekian ratus kali boleh, dan itu hukumnya sunnah. Di dalam malam sholat Idul Fitri, di malam 1 Syawal atau malam Idul Fitri itu, ketika sudah masuk tenggelamnya matahari, maka kesunatan takbir itu boleh dilakukan dimanapun, entah itu di ruang tamu, di pasar-pasar, di jalan-jalan, dimanapun boleh mengumandangkan takbir yang seperti saya sebutkan di atas. Oleh karena itu, marilah
dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini kita laksanakan kesunahan-kesunahan hari raya. Ini berlaku Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti ada keterangan lain, yaitu berupa takbir muqayyad. Para pemirsa sekalian, sebentar lagi kita sudah memasuki akhir dari bulan Ramadan. Untuk itu apa yang sudah saya terangkan tadi mohon diperhatikan dan kemudian mari dilaksanakan bersama-sama agar supaya kita mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam hadis-hadis dan keterangan salafun sholihun, termaktub di dalam kitab-kitab. Mungkin itu keterangan masalah takbir sekaligus kesunahan-kesunahan pada hari raya atau malam hari raya sampai sholat Idul Fitri. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.